Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan dari Yohanes pasal 11. Kita akan melihat ada dua perikop di situ, yaitu yang pertama Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua Yohanes 11 ayat 45 sampai 57 tentang persepakatan untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, kita lihat bagian yang pertama, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, kisah tentang Lazarus dibangkitkan. Dikisahkan tentang keluarga Betania, yaitu Lazarus, Maria, dan Marta, yang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus. Keluarga ini sedang mengalami masalah. Lazarus, saudara Maria dan Marta, sakit. Kemudian Maria dan Marta mengirim utusan untuk disampaikan berita ini kepada Tuhan Yesus. Hal itu dapat kita baca di dalam ayatnya yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Maria dan Marta mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam ayat 5 dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Maria dan Marta bukan orang-orang yang gede rasa atau GR ya. Mereka sadar bahwa kasih Tuhan Yesus lebih besar buat mereka dibandingkan dengan kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka minta pertolongan Tuhan berdasarkan kasih Tuhan kepada mereka. Keluarga Betania adalah keluarga yang tentunya sering menjamu Tuhan Yesus. Mereka sadar bahwa seberapa besar pun penyambutan yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus tidak sebanding dengan kasih Tuhan Yesus kepada mereka. Itulah sebabnya ketika mereka menyampaikan berita sakitnya Lazarus, mereka berkata, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Pembelajaran dari bagian ini adalah seringkali dalam masalah atau persoalan kehidupan, kita datang kepada Tuhan Yesus dengan permohonan yang dalam tanda petik saya katakan memaksa. Karena merasa kita telah mengasihi Tuhan. Di sini kita belajar dari Maria dan Marta. Mereka datang kepada Tuhan karena sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Memang sebagai orang percaya kita harus belajar mengasihi Tuhan, tetapi tetap sadar juga dan ingat bahwa kasihnya Tuhan Yesus itu lebih besar kepada kita. Keakraban dengan Tuhan Yesus telah dibangun oleh Maria dan Marta sebelum mereka mengalami persoalan berat. Demikian pun dengan kita. Mari kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus. Jangan tunggu ada persoalan berat baru sadar bahwa kita memerlukan Dia. Seharusnya kita membangun pemahaman dalam diri kita. Ada masalah atau tidak? Aku memerlukan Yesus. Seorang penyair lagu rohani berkata, "Ku perlu Yesus dalam hidupku. Ku perlu Yesus setiap hari. Di senang dan duka, ku perlu Dia. Ya, ku perlu Yesus selamanya." Biarlah ini juga menjadi lagu yang ada di dalam diri kita, bahwa kita memerlukan Tuhan Yesus itu kapanpun, dimanapun, dan setiap hari. Nah, selanjutnya sakitnya Lazarus tentu sakit yang serius ya, dan mengkhawatirkan Maria dan Marta. Mereka memberitahu hal itu kepada Tuhan Yesus. Tentunya mereka punya harapan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang dan menolong mereka. Yang sakit Lazarus, saudara laki-laki mereka. Seorang laki-laki merupakan seorang yang bertanggung jawab akan keluarganya. Maria dan Marta tidak saja khawatir, tetapi juga takut kehilangan Lazarus. Maria dan Marta mengenal Yesus. Mereka sangat percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang sanggup untuk menyembuhkan Lazarus.
banyak mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Tentu Maria dan Marta juga mengharapkan itu terjadi di dalam keluarga mereka. Namun, apa yang Tuhan Yesus katakan setelah berita itu sampai kepadanya? Kita bisa baca di dalam ayat 4, dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Melalui perkataan itu, Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa melalui sakitnya Lazarus akan ada sesuatu yang besar. Kemuliaan Allah akan dinyatakan dan anak Allah yaitu dirinya, Tuhan Yesus akan dimuliakan. Tuhan Yesus mau pakai persoalan yang dialami keluarga Betania untuk menyatakan siapa dirinya. Di bagian akhir kita akan melihat nantinya. Mendengar berita sakitnya Lazarus, dalam ayat 6 tadi dikatakan, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Timbul pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus tidak segera datang menolong keluarga yang dikasihinya? Bahkan dikatakan dengan sengaja dia tinggal 2 hari lagi. Nah, pertanyaan ini akan kita jawab bersama-sama di dalam kelompok diskusi kita di grup WhatsApp nanti ya. Jadi kita tahan pertanyaannya. Tuhan Yesus tahu segala situasi. Setelah 2 hari berlalu tentunya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk kembali ke Yudea. Namun murid-murid mengingatkan kepada Tuhan Yesus bahwa Yudea bukanlah tempat yang aman buat Tuhan Yesus. Dan tentunya buat murid-murid juga ya, karena sebelumnya Tuhan Yesus mau dilempari batu. Tuhan Yesus tahu hal itu. Namun Tuhan Yesus tidak takut hadapi orang-orang yang memusuhinya. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa waktu bisa membuat orang berubah, dan jika kita berjalan di dalam terang atau siang hari, pasti aman. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya di ayat 11-15, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka murid-murid, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tuhan Yesus mengatakan Lazarus tidur, padahal sesungguhnya Lazarus mati. Di mata Tuhan Yesus, orang yang percaya kepadanya mati sama dengan tidur. Orang tidur pasti bisa bangun lagi. Oleh karena itu murid-murid menanggapinya, ya kalau dia hanya tidur, nanti juga dia bisa bangun lagi. Ngapain kita harus ke sana? Kan gitu ya. Tetapi setelah Tuhan Yesus mengatakan yang sebenarnya, akhirnya murid-murid paham. Yang menarik di ayat 15, Tuhan Yesus berkata, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagi kamu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ternyata melalui peristiwa kematian Lazarus, ada sesuatu yang Tuhan Yesus persiapkan. Sesuatu yang tidak biasa, tetapi sangat luar biasa. Dan Tuhan Yesus mau supaya melalui peristiwa itu nantinya murid-murid dapat belajar percaya. Kalau boleh saya katakan, Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya makin percaya kepadanya. Artinya percayanya mereka diteguhkan melalui apa yang akan dia lakukan. Jadi di sini kita melihat
bahwa melalui peristiwa ini akan ada mujizat yang spektakuler yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi keluarga Betania. Murid-murid diteguhkan percayanya, orang banyak menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan di atas semua itu Allah dimuliakan. Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Kesengajaan Tuhan Yesus untuk tidak segera datang ke Betania bukan berarti kasihnya berubah kepada keluarga ini, ataupun juga bukan berarti dia tidak peduli dengan masalah yang dialami keluarga Betania. Tetapi ada sesuatu yang sangat besar yang dia sedang sediakan bagi mereka. Di sini kita belajar, jika permohonan kita belum dijawab oleh Tuhan Yesus, percayalah bahwa dia tetap mengasihi, dia tetap peduli, dan dia sedang menyediakan yang lebih besar, yang lebih mulia dari apa yang kita harapkan. Tanggapan Thomas dalam ayat yang ke-16 dikatakan, Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Dia sini adalah Yesus ya. Apa maksud Thomas dengan ucapannya? Marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Thomas tahu bahwa tempat kemana mereka akan pergi adalah daerah musuh. Mereka sedang terancam. Namun Thomas mengajak teman-temannya untuk tetap menemani Tuhan Yesus. Thomas mau tetap bersama-sama dengan gurunya. Artinya, kalau toh mati, ya mati bareng gitu ya. Ada sebuah kerelaan dalam diri Thomas untuk ikut menderita bersama sang guru. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Dalam hal ini kita belajar dari seorang Thomas. Jangan ikut Yesus hanya untuk hal-hal yang menyenangkan saja. Dalam hal apapun, mari kita tetap ikut Tuhan Yesus. Ingat perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, artinya masuk di dalam penderitaan, dan mengikut aku. Mengikut Yesus harus siap menderita. Nah, sesampai di Betania, ada banyak orang Yahudi yang datang untuk memberikan penghiburan kepada Maria dan Marta tentunya. Dan dikatakan Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. Nah, di sini timbul pertanyaan juga buat kita. Mengapa Tuhan Yesus datang setelah 4 hari Lazarus dalam kubur? Kita akan jawab bagian ini pun di dalam grup kita nanti ya. Selanjutnya saya bacakan ayat 20-24. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Saudara yang terkasih, rupanya kedatangan Tuhan Yesus didengar oleh Marta. Marta dengar duluan gitu ya, sehingga dia menyongsong Tuhan Yesus, sedangkan Maria tinggal di rumah. Marta tidak marah-marah terhadap Tuhan Yesus ketika dia ketemu. Maria tidak melampiaskan kekecewaannya atas tindakan Tuhan Yesus yang tidak segera datang ketika berita tentang sakitnya Lazarus diterimanya. Yang kita baca adalah Marta menyatakan imannya. Seandainya Tuhan Yesus ada atau datang di saat Lazarus masih sakit, pasti ada kesembuhan dan Lazarus tidak jadi mati. Marta percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan Lazarus. Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada Marta bahwa Lazarus akan bangkit. Dengan berkata di dalam ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Marta percaya bahwa akan ada kebangkitan, tapi nanti pada akhir zaman.
Marta percaya ada kebangkitan, sangat berbeda ya dengan kelompok orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Lalu di ayat 25 sampai 27, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dalam ayat 25-26 kita melihat Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan tentang siapa dirinya. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Suatu jaminan yang pasti. Kemudian Tuhan Yesus menantang Marta, "Percayakah engkau akan hal ini?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jaminan kehidupan yang Yesus katakan membuat Marta mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Namun Marta tidak punya feeling bahwa Tuhan Yesus Sang Mesias akan membangkitkan Lazarus pada saat itu. Kemudian Marta pergi dan memanggil Maria. Kita bisa baca itu di dalam ayat 28 sampai ayatnya yang ke-36. Dan ketika Maria datang kepada Tuhan Yesus, dia menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan tersungkur di depan kakinya. Maria merendahkan diri dan sangat menghormati Tuhan Yesus. Dengan sedih, Maria mengucapkan hal yang sama seperti yang Marta ucapkan. Seandainya Tuhan Yesus ada di sini, Lazarus pasti tidak mati. Tuhan Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria. Maka dikatakan, maskullah hatinya, hati Yesus. Ada kesedihan yang dalam. Tuhan Yesus merasakan kesedihan yang ada di dalam hatinya Maria. Jadi Tuhan ikut merasakan ya. Dan di ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Di sini kita belajar. Mari belajar dari Marta dan Maria, memiliki keyakinan yang pasti bahwa kehadiran Tuhan Yesus akan membuat kita sanggup menghadapi dan melepaskan kita dari persoalan. Tuhan Yesus mau supaya Marta percaya bahwa Dialah kebangkitan dan hidup. Mari kita percaya sungguh-sungguh, jangan ragu-ragu. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Setiap kita yang percaya kepadanya memiliki jaminan yang pasti bahwa kita akan hidup bersama dengan Dia. Yesus peduli kepada setiap orang yang dikasihinya. Dia pasti bertindak atas persoalan yang kita alami. Selanjutnya di dalam ayat 37 dan 38, di sana dikatakan, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Ayat 38. Maka maskullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Pertanyaan buat kita, apa perbedaan maskul hati Tuhan Yesus di dalam ayat 33 dan ayat 38? Ini pun akan kita baca dan menjawab bersama-sama di dalam grup diskusi kita di grup WhatsApp. Ayat 39, Tuhan Yesus berkata, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau. Sudah 4 hari ia mati." Ketika Yesus hendak bertindak, Marta mencegah. Marta tahu bahwa Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur, tubuhnya sudah rusak. Ngapain batu kubur dibuka? Walaupun Marta percaya ada kebangkitan, namun dia tidak punya feeling bahwa Yesus akan melakukannya sekarang. Karena yang ia sudah tahu, tidak ada harapan untuk hidup lagi. Marta tahu hukum alamiah. Secara alamiah, Lazarus sudah tidak bisa hidup kembali. Tubuhnya sudah rusak, busuk, dan bau. Di dalam ayat 40-44, Bapak Ibu bisa membaca di situ. Tuhan Yesus membuktikan perkataannya.
Orang yang percaya kepadanya akan melihat kemuliaan Allah. Suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi. Memang Tuhan Yesus pernah membangkitkan orang mati, tetapi tidak sama dengan yang dialami Lazarus. Ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ini hanya bisa dilakukan oleh Allah. Di sini Yesus sedang menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang punya kuasa untuk menghidupkan orang yang mati, yang sudah 4 hari dalam kubur. Sungguh, Dia adalah kebangkitan dan hidup. Apa pembelajaran yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Mari kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Miliki Tuhan Yesus berarti memiliki kehidupan. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dia sanggup untuk menghidupkan bahkan yang sudah rusak total sekalipun. Bagaimana keadaan kita hari ini? Mungkin di antara kita ada yang sedang berada di dalam keadaan yang mati secara rohani. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus peduli akan engkau. Dia mau engkau hidup. Mari, percayalah padanya. Biarkan Dia menghidupkanmu. Lalu kita lihat bagian yang kedua di dalam Yohanes 11 ayat 45 sampai 57 tentang persepakatan untuk membunuh Yesus. Peristiwa kebangkitan Lazarus merupakan suatu hal yang sangat hebat, luar biasa. Wow, gitu ya. Dan itu disaksikan oleh semua orang yang hadir pada saat itu. Dan dikatakan banyak orang-orang Yahudi yang percaya. Berarti tidak semuanya percaya. Masih ada yang menolak Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Padahal mereka menyaksikan mujizat itu. Lagi-lagi karena hatinya telah dikeraskan. Bahkan ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Namun motivasi mereka bukan untuk membuat orang-orang Farisi percaya, tapi mereka berniat yang tidak baik. Buktinya Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat 47 dan 48. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi tidak rela, tidak terima kalau semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jika itu terjadi, maka orang-orang Roma akan menyerang mereka karena dianggap memberontak terhadap Roma. Para pemimpin agama tidak mau itu terjadi. Bertambahnya orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus membuat para pemimpin agama makin memusuhi Tuhan Yesus. Di dalam ayat 49 sampai 52, Bapak Ibu bisa lihat di situ juga ya. Dengan semakin bertambahnya kebencian terhadap Tuhan Yesus, muncul nubuatan yang sebenarnya tidak diketahui oleh orang yang menubuatkannya bahwa itu adalah Tuhan turut bekerja gitu ya. Kalau boleh saya katakan bahwa hal ini terjadi bahwa Allah turut bekerja. Dikatakan imam besar Kayafas berkata-kata, tapi dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Allah meletakkan perkataan nubuatan dalam mulutnya yang menyatakan bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu dan juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Di dalam ayat 53 sampai 57, di situ kita melihat usaha untuk membunuh Tuhan Yesus telah disepakati. Tuhan Yesus tahu akan hal itu karena waktunya Dia belum tiba. Tuhan Yesus dikatakan menyingkir dan tinggal bersama murid-muridnya di Efraim. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Dalam situasi terjelek sekalipun, Allah kita tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jika kita melakukan yang benar dan berada di pihak Tuhan Allah, jangan takut, pasti akan ada keluputan yang Tuhan sediakan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup orang percaya, semua ada dalam rancangan Tuhan. Semua ada di waktunya Tuhan. Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan buat kita pada hari ini. Harapan saya Bapak Ibu bisa membaca seluruh ayat di dalam ayat 1 sampai 57 dari Yohanes pasal 11. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan, makin percaya, makin diteguhkan lewat pembacaan atau lewat pembelajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.